Yo halo teman-teman, berjumpa lagi di Masul Official Channel. Oke bre, seperti biasa pada kesempatan kali ini kita akan kembali lagi Ya, kita akan kembali lagi mereaction animasi Indonesia lagi ya bre ya. Dan pada kesempatan kali ini bre, kita akan kembali lagi untuk melanjutkan mereaction animasi dari Bang Rai series, yaitu Clover 418 nya. Dan ya, dari thumbnailnya ini adalah pertarungan Marco vs Jess, dan dengan kekuatan sama-sama level 3 alias aura tingkat 3 ya bre ya. Oke, dari apa ya, kemarin itu auranya sampai menyelimuti seluruh area gedung itu, bahkan lebih luas lagi dibandingkan milik si Marco. Dan si Juna sempat khawatir karena ditakutkan kegelapan akan menyelimuti si Dias. Oke, kira-kira seperti apa ceritanya? Langsung aja kita ke channel Bang Rai series. Let's go. Langkahku berat tapi tekadku baja. Di tiap sujud ku temukan kekuatan. Sabar jadi pedangku, iman jadi perisaiku. Hanya pada Allah ku gantungkan harapan. Bangkitlah Masul Official, bakar peri jadinya jiwa. Nah, Bre, sekarang kita udah berada di channel Bang Rai series. Seperti biasa, sebelum nonton jangan lupa di like dan subscribe channel Bang Rai seriesnya, dan juga tentunya Masul Official. Semoga channel ini di tahun ini bisa tembus 100.000 subscriber pertama kalinya. Amin ya. Dan langsung aja Bre ya, kita play. Opening dulu Bre. Jalan gelap tanpa cahaya, langkahku retak tapi tak menyerah. Dunia bilang aku takkan bisa, tapi api ini terus membara. Bayangan masa lalu menghantui, luka jadi saksi perjuangan ini. Tak ada jalan untuk kembali, ini takdir yang kupilih sendiri. Dengar detak jantungku berteriak melawan dunia yang menjerat. Takkan mundur walau terluka, hancurkan semua batas yang ada. Rise up, no fear inside. Aku terlahir untuk menang, kalahkan dunia. Ku takkan tumbang. Oke. Ya, ini dimensi auranya si Dias ya Bre ya. Setelah kemarin dia berangkat ke dukun cari persugihan. Aduh, keingat-ingat ceritanya dari BRDK series deh. Bagaimana Marco? Nah, Sekarang kita sama-sama berada di tingkat 3. Pertarungan ini akan semakin menegangkan. oke. Gua tidak menyangka kalau ini yang akan lu keluarkan, Dias. Cih, pantas saja kelompok Dominion menginginkan lu kembali. Oh Memangnya, gitu. kenapa dengan aura gua, ha? Ternyata benar apa yang dikatakan orang-orang Dominion tentang elu. Kalau aura elu lebih pekat dari yang pernah dibayangkan. Apa Oke. mungkin? Karena roh penjaga lu itu burung gagak, yaitu burung dengan simbol kematian. Gua dari kecil selalu mendorong diri gua untuk menjadi lebih unggul. Dan Oke. kekuatan ini lahir dari sebuah rasa sakit dan juga kerja keras. Oke. Ini tidak ada hubungannya dengan roh penjaga Berarti Marco. karena kerja Apa kerasnya lu tidak sadar, intinya ha? ya. Roh penjaga lu itu salah satu yang terkuat. Oh gitu, milik si Marco salah satu yang terkuat. Tapi kekuatan sebesar itu menjadi bumerang buat elu. Elu terlalu sombong dan meremehkan orang lain yang tidak memiliki bakat seperti elu. Nah, Elu terlena dengan kekuatan besar sehingga elu melupakan hal terpenting, yaitu tekad dan kerja keras untuk memaksimalkan kekuatan lu. bener. Cik, Beda orang yang gua sudah punya apa? bakat dan Gua belum punya melakukan bakat itu. Bre. Beda memang. Dengan kekuatan sebesar apa yang gua miliki sekarang, gua akan berada di puncak kekuatan aura. Sadar Marco, lu saat masuk Dominion ditempatkan di kelompok Garnet.
Apakah itu tidak cukup untuk membuat lu sadar kalau itu ada yang salah dengan kekuatan lu? Nah, mikir Biar dia. gua kasih tahu apa perbedaan gua dengan lu. Gua dikelilingi orang-orang yang selalu menemani gua. Dan itu membuat gua selalu ingin menjadi kuat demi mereka. Sedangkan lu Marco, dari masih di kelompok Garnet sampai di Elite Dominion, lu selalu menutup diri dengan orang-orang. Lu selalu merasa sombong dengan berpikir kalau lu tidak setara dengan mereka. Berisik lu Dias. Gua tidak butuh orang lain. Mereka akan menjadi beban buat gua. Nah, akan beda ya, menjadi beda penghalang buat pemikiran gua sih bre. mencapai puncak kejayaan gua. Sampai kapanpun lu akan kesulitan mencapai itu Marco. Biar gua kasih tahu Nah, kalau apa yang gua ini omongkan itu pertarungannya. benar. Ayo Dias, kasih tahu gua. Biar gua kasih tahu juga kekuatan gua. Jangan pernah meremehkan aura dari langit yang agung. Oke. Lu juga jangan meremehkan aura dari misteri di balik bayangan. Oke. Jadi emang beda bre. Orang yang lahir udah punya bakat dan yang belum punya bakat itu beda. Yang belum punya bakat akan kerja keras agar punya bakat. Jadi akan beda. Kayak beda jauh, contohnya seperti Messi dan Ronaldo. Itu dua karakter yang hebat yang sama, tapi dengan perbedaan bakat. Yang satu dari lahir, yang satu latihan gitu ya. Wih, bayangannya bisa ngancurin batu kayak gitu. Jadi kayak buncit gitu ya Bre ya. Jadi keingat Itachi Uchiha gue Bre. Agak gitu. Oh, tapi masih unggul si Marco. Wow. Tapi ini secara total kayaknya seimbang ya bro ya. Cuma dari segi kekuatan lebih kuat dari Dias, karena kita lihat sendiri aura kegelapan udah nyelimutin hampir semua gedung. Mari kita lihat ya. Wah. Bisa ngikat gitu ya bayangannya deh. Ngilang-ngilang gitu ya kayak gagaknya. Di kekuatan aura tingkat 3 ini semua seperti seolah-olah punya sihir ya bre ya. Seperti punya sihir gitulah. Walalala. Nggak apa-apa dia. Ngeri banget itu. Oh, ditepis-tepis bre. Jadi kayak ngeri banget bayangannya. Kayak jadi kayak apa ya, kraken gitu. Tentakel-tentakelnya kraken gitu. Gurita kraken.
Waduh. Wih, jadi masih seimbang nih bre, jujur aja masih seimbang, belum ada yang sangat-sangat mendominasi ya. Masih sering counter attack masing-masing, sama-sama counter attack gitu. Bisa munculin batu hitam gitu kayak pulau. Ya melayang-layang gitu. Oke, jadi sama-sama. Yang satu melayang, yang satu ya kayak bayung bangunan tiang gitu. Sungguh mengerikan sekali kekuatan elu, Dias. Ternyata konsep aura dimensi lu ini lembah yang dipenuhi gunung, bebatuan, dan juga pepohonan. Ini adalah konsep aura dimensi yang sudah gua kembangkan dari waktu yang lama. Oh Berarti gitu. sama dengan aura dimensi gua. Kalau gitu, ini akan menjadi sengit karena kita berada di tahapan yang sama. Lu benar sekali, Marco. Maka dari itu, siapapun yang tumbang setelah ini Oke. pasti akan merasa terhormat. Lu benar, Dias. Dan kali ini, lu yang akan tumbang. Oh gitu. Pertarungan yang panjang ini bre. Nah, apalagi nih? Lingkaran apa itu? Tiba-tiba nggak ada suaranya bre. Wow, kayak angin tornado gitu. Hantaman dua sisi tornado. Raven Strike ditepis tapi bre. Berhasil ditepis walaupun tenaganya ya lumayan, tapi masih ditepis. Bolong. Tambah lagi bre. Nah, anggota Dominion kuat ini semua kalau langsung ngeroyok timnya Rey ya langsung KO ya bre ya. Jika anggota Dominion semuanya tampil gitu langsung nyerbu Rey ya, pasti ya pihak Rey akan kalah bre. Kan banyak banget ya anggota dari Dominion. Jadi kalau mungkin langsung ngeroyok tim Rey ya langsung tamat mungkin ya. Sampai hancur. Wah. Oke. Pijakannya langsung jadi gelap semua bre. Udah lelah semua ya bre ya, udah kelelahan. Ya wajar, mereka udah pakai aura dari awal bre, dari tingkat pertama 2 itu aja udah lama banget. Sekarang tingkat 3 ya pasti kelelahan mereka. Animator Rido Bazar A. Oke. Wow. Saling serang bre. Keingat Uchiha Itachi juga gagaknya bre. Hilang-hilang terus ada gagak gitu. Ada Bunjin lagi bre. Gila. Raven Clone Koloni, Raven Koloni. Oh, dia keluar pedang Phoenixnya bre. Wih, masuk ke area gelap.
sayang kalau kolonnya bayangannya nggak sekuat yang aslinya ya bre ya, nggak bisa ngasih damage. Wush. Wih, kayak sayap gitu. Apalagi nih bre, Raven Grip. Wow. Wah. Waduh. Telak ini bre, telak juga tenang bre. Langsung dikejar lagi nggak? Oh, anjir. Nah, apakah masih bisa bangkit lagi si Marco? Masih bangkit bre ya, walaupun kondisinya lelah. Ini adalah pertarungan yang gua tunggu-tunggu, Marco. Sudah lama gua tidak merasakan excited dalam bertarung seperti ini. Lu benar sekali. Gua Oke. juga merasakan hal yang sama. Walaupun aura dimensi ini memiliki efek samping, tapi ini adalah kekuatan yang paling menyenangkan. Oh, Ayo, aura kita tingkat mulai tiganya lagi. kayak gini 4 dan Gua 5 kayak akan gimana? mengalahkan lu dengan menghancurkan lingkaran itu. Hah, silakan saja. Kalau lu bisa dalam pertarungan aura dimensi, siapapun yang simbolnya hancur lebih dulu, dia yang kalah dalam pertempuran. Oh Dan segel gitu. akan terbuka. Ayo Dias, hibur gua lagi. Animator Teguh Ihwanto. Waduh. Seremnya. Oh. Wah, kayak ekor kiwi gitu jadinya bre. Bukan sama Hachibi. Yang mirip-mirip Hachibi gitu. Waduh, kabur atau terpental dia tadi. Nah, bilang dia bre, ini masih seimbang kalau kayak gini bre. Belum ada yang unggul paten gitu loh. Lari kemana dia? Wow, dari bawah tanah bre. Woi, Phoenix Power, Phoenix Power. Aduh. Ini belum ada. Oke, jadi masih sengit banget, masih seimbang mereka bre ya. Suka nggak suka ini masih seimbang bre, karena belum ada yang benar-benar fatal banget terkena damage-nya. Wow, uppercut di perut bre. Uppercut di perut. Wah, apakah terbaring dan pingsan? Wow, masih menyerang balik lagi dengan panas ekor Phoenix. Bulu Phoenix, ekor Phoenix, bulu Phoenix.
Gak ada yang kena sama sekali, Bre. Kalian nyadar nggak, Bre, ya serangan ekor Phoenix-nya si Marco itu dari kemarin kayaknya nggak ada yang bisa nenain si Diaz kayaknya ya. Udah keluaran ya sihir semua sekarang, Bre, ya. Oke. Wow, oke, model sayap ini, Bro. Nah, sekarang gimana si dia? Sama aja, tapi sayap gagak gitu ya. Kayaknya sama sih karakternya ya, sayapnya. Iya sama, Bre. Hanya perbedaan warna aja. Mereka sekarang udah bisa mengeluarkan sihir semua ya. Wow, jadi level. Ledakannya. Sama-sama terpental. Jadi belum ada yang memang benar-benar menguasai jalannya pertarungan ini ya, Bre, ya. Nah, diikat. Raven shock. Wah. Apakah Marco udah kalah? Udah kalah kah, Bre? Oh belum, Bre. Pindah scene kayaknya, Bre. Oke, semuanya ya, jangan ditolong. Gio, apa namanya, Leo sama siapa, Bre? Gio. Sebenarnya apa yang terjadi di luar? Ya, tekanan yang mencekik terasa begitu dahsyat dari luar. Gua sampai pusing, Bang. Apa ini cuma perasaan gue saja? Atau aura besar ini berasal dari si Diaz? Lu benar, Le. Ini dari si Diaz. Tapi gue merasa entah kenapa auranya terasa lebih gelap dan menusuk. Semoga Oke. aja tidak terjadi apa-apa. Yang lainnya ikut pusing, pingsan jadi. Oh, ini Siapa si itu? Juna sama si Ray sama sekali kayak nggak kepengaruh ya. Gawat. Oke. Yuna, ada apa? Kenapa lu terlihat begitu panik? Ray, gawat, Ray. Hah? Gawat kenapa? Oke. Si Diaz mengeluarkan aura tingkat ketiganya. Ini bisa berbahaya buat dia. Oke, semuanya ikut, Bre. Avatar. Hah? Maksud lu apa, Jun? Si Diaz itu memiliki aura warna hitam. Dan aura hitamnya itu lebih besar dari yang biasanya. Oke. Ini bisa membuat hati dia dilahap oleh aura kegelapan. Hah? Kalau itu terjadi, Bang? Dia akan kehilangan hatinya, mengamuk dan beringas seperti ciri dari aura hitam. Oke. Tidak. Bang Dias. Bang Ray, kita harus melakukan sesuatu, Bang. Sebelum itu terlambat. Nah, Tapi bagaimana caranya? Gedung itu sudah tersegel. Kita harus menunggu kemungkinan terburuknya, Ray. Apapun yang terjadi, kita harus bersiap di luar gedung. Jangan sampai ada pihak musuh yang memanfaatkan situasi. oke. Baiklah, Juna. Jangan-jangan ini Sauron masih Kita juga sadar, akan Bre. bersiap, Bang. Bahaya Iya, nih. benar. Tiba-tiba nyerang kondisi Apapun saat yang gini. terjadi, kita harus melindungi si Diaz. Tapi Jun,
Dari tadi, gue merasakan ada sesuatu di sekitar sini yang sedang mengawasi kita. Nah, Apa lu juga merasakannya, Junah? Lu benar, Rey. Tapi gua harap lu jangan hiraukan dia. Kita harus berpura-pura tidak tahu apa-apa. oh gitu. Siapa, Bre? Siapa? Oke, kembali ke pertarungan, Bre. Siapa ya? Ini di luar karakter yang udah kita tonton, tapi kita nggak ketahui, Bre. Maksudnya di Clover Room ini kan memang ada yang ngintip-ngintip. Tapi dia merasakan yang lain ya di luar yang ngintip-ngintip itu. Maksudnya yang udah kita tahu gitu loh. Siapa ya? Apakah dia yang sering pakai jubah-jubah itu? Wah. Oke. Woi, apa lu tidak apa-apa, Dias? Gua merasa aura lu semakin berbeda. Haha, apa maksud lu, Marco? Ini aura gua yang ingin lu lihat kan? Entah kenapa, aura ini terasa berbeda. Apa jangan-jangan aura dan roh penjaganya mencoba melahap si Dias? Kenapa lu diam, Marco? Ayo, kita kembali saling membunuh. Woi, Dias, sepertinya lu sudah berlebihan menggunakan aura lu. Apa maksud lu, ha? Ini belum seberapa dari apa yang gua punya. Oh gitu. Tunggu dulu. Apa jangan-jangan ini alasan kenapa kelompok Dominion menginginkan dia? Sekarang masuk akal. Lah, Ada apa ini? Tubuh dan hati gua seperti kebas, tidak terasa apa-apa. oh gitu. Woi, hentikan lu sialan. Cepat, tahan aura lu itu. Apa maksud lu, ha? Gua merasakan aura hitam dia tidak berhenti keluar. Apa jangan-jangan? Wih. Oh, keinget Sekarang, QB, pikiran jadi gua nggak mulai aneh. Gua dikendalikan gitu, Bre. Jadi nggak bisa dikendaliin. Lost control ya. gua akan habisi semua pengguna aura di muka bumi ini. Nah tuh kan. Hitam gitu jadinya, Bre. Wow, jadi berbahaya dong. Matanya jadi hitam gitu. Waduh. Bahaya Marco. Marco dalam bahaya. Semuanya tertunduk. Tambah parah, Bre. Gimana Juna dan si Ray, Bre? Ekspresinya apakah sama? Pingsan lagi. Pingsan lagi. Ayah. Wih, sampai pingsan, Bre, yang lainnya. Oke, kakak juga. Bahkan Dio. Oh, Dio masih bertahan. Cipang pingsan. Sialan, apa yang gua takutkan? Beneran terjadi. Gila. Jagoan gua, Bre. Apa ini, woi? Gak kenapa-napa, Bre. Ini tekanan dari aura si Dias. Dia kehilangan kendali, Ray. Sudah lost control. Sialan. Gue tidak akan membiarkan itu. Gue tidak akan membiarkan teman gue berubah. Tenang saja, Ray. Gua juga tidak akan membiarkan itu semua terjadi. Si Dias adalah sahabat gua saat di Dominion. Gua tahu persis seperti apa dia orangnya. Sekarang kita tinggal menunggu segalnya berhenti. Dan kita harus bergegas untuk melindungi dan menyadarkan si Dias, Ray. Dias. Ngeri, Bre, kalau kayak gini. Dio masih kesakitan ya, tapi nggak pingsan. Semoga lu tidak kehilangan hati lu. Gua tahu lu itu orang yang sangat peduli dengan teman-teman lu. Nah, Jadi gue nggak akan biarkan itu terjadi. oke. Ngamuk, Bre, lepas kendali kayak QB gitu jadinya. Akan melahap semua aura di dunia ini. Wush. Jadi horor.
teks editor Nazril Ilham dan Hamber P. Editor Nazril Ilham. Oke. Udah habis bre ya. Nah bre, itulah tadi ya kita mereaction animasi dari Bang Ray series, dan ternyata inilah kegelapan yang akan menghabis animasinya. Jadi intinya Dias lepas kendali ya, dan kekuatannya yang menguasai tubuhnya si Dias. Dan kira-kira apa yang akan terjadi sama si Marco, dan apa yang terjadi sama teman-temannya Dias nanti lainnya. Oke, sabar aja dulu, kita tunggu aja nanti gimana episode selanjutnya. Cukup sekian dulu reaction pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika saya punya salah kata yang membuat kalian tersinggung. Sampai ketemu lagi di video-video reaction selanjutnya. Jika umur panjang, akhir kalamu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap keren.